Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina nabiyina habibina syafi'ina qurratana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ala jami'i tabi'in lahum insanin ila yaumiddin, wa alaina ma hum fihim rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah SWT wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Bismillah sadri sirri amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Alhamdulillah juga ini barusan sudah hujan ya. Sudah hujan. Baru hujan pertama. Saya nggak tahu di sini. Di Surabaya belum. Di Sidoarjo belum. Udah 2 kali ya. Iya. Dan Rasulullah SAW itu setelah hujan, beliau berkata di Sahih Bukhari waktu Hudaybiyah, mutirna bi fadlillahi bi rahmatihi. Kita diberi hujan dengan karunia dari Allah SWT dan rahmatnya. Kita masih melanjut di pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah karya daripada Qutb Dakwah Al-Irsyad Hayy Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih bi ulumihi bi sayyidil awliya sallallahu amin. Sekarang wa amal ihtijaj bil qadari alladhi yujrihi syaitanul la'inu ala alsinati katsirin min ammatil muslimina fa fihi khatarun kabir. Adapun berhujjah, beralasan dengan takdir alladhi yujrihi syaitan, yang mana itu diberlakukan oleh syaitan yang al-la'in, yang terlaknat, melalui alsinah katsirin min ammatil muslimin, melalui lesan-lesan kebanyakan orang awam dari kalangan muslimin, fafihi, maka pada berhujjah dengan takdir itu terdapat khatarun kabir, terdapat mara bahaya yang besar. Wa huwa anna ahadahum, yaitu bahwasanya seorang dari mereka orang awam ini dari kalangan muslimin, idza qila lahu, apabila dikatakan pada dia, wa taraka ba'dul wajibati, dan sungguh dia, sedangkan dia dalam keadaan sudah meninggalkan sebagian yang wajib, au fa'ala ba'dul muharramat, atau dia melakukan sebagian yang haram. Lima fa'alta dzalika, kalau dikatakan kenapa kau melakukan itu, kau meninggalkan yang wajib, kau melakukan yang haram, wa khalafta amrallahi, dan kau menyalahi perintah Allah Ta'ala, wa amra rasulihi, dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu, maka berkata siapa ahaduhum, seorang dari orang awam tadi itu akan berkata, dzalika muqaddarun alayya, itu sudah ditakdirkan atas saya. Wa maktubun, itu sudah ditulis. Wa maqdiyun, itu sudah diputuskan. Ya'dzuru bidzalika nafsa, atau yu'adzir bidzalika nafsa, dia memberi alasan dengan kata-kata seperti itu kepada dirinya sendiri yang sudah meninggalkan kewajiban atau melaksanakan sebagian yang haram. Dia beri alasan kenapa melakukan itu. Oh, itu sudah takdir. Wa yarfa'ul haraja anha, dia mengangkat beban dari dirinya. Dengan perkataan itu dia kepingin mengangkat beban dari dirinya supaya tidak disalahkan. Wa yahtaju 'ala Allah Ta'ala, dia berani berhujjah, beralasan kepada atas Allah, alladzi lahul hujjatul balighah, yang mana dia Allah itu zat yang
memiliki hujjah yang kuat. Ya Allah kok dialasani, Allah itu yang punya hujjah ala jami' khalqi, atas seluruh makhluk, fi kulli hal, di segala keadaan. La yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun, tidak ditanya siapa Allah itu tentang apa yang diperbuat oleh Allah. Hum yus'alun, sedangkan makhluklah yang akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Ini sambungannya dengan pertemuan sebelumnya itu, ya. Dan kemarin sudah dibahas tentang orang yang berangan-angan ampunan tapi tidak beramal. Ya. Padahal bagaimana sifat orang-orang yang soleh yang Allah sifati di Quran, mereka meskipun amalnya banyak tapi dalam keadaan takut pada Allah SWT. Padahal amalnya banyak. Sedangkan orang yang tertipu, na'udzubillah, Allah sifati dengan tidak beramal tapi berharap nanti walai ruditu la rabbi la ajru khairan min munqalabah. Kalau saya nanti dikembalikan pada Tuhan saya akan mendapati tempat kembali yang jauh lebih baik dari kebun saya ini, kata seorang contoh dari mereka di surat Al-Kahfi. Allah mensifati orang-orang yang musuh-musuh Allah, na'udzubillah, dengan sifat dia sudah tidak beramal, dia malah tertipu dengan mengatakan seperti tadi itu. Karena anggapan dia kalau Allah memperlakukan dia baik di dunia, berarti nanti di sana akan ada yang lebih baik, kata dia. Seolah-olah anggapan Allah melakukan perbuatan yang baik dalam arti maksud dia itu baik itu ya ngasih macam-macam dunia. Itu dianggapnya dia dicintai oleh Allah. Padahal tidak beramal. Itu naudzubillah, itu sifat ketertipuan. Nah, ketika mereka giliran disuruh, "Us gak usah bekerja, kalau gitu kamu katakan Allah itu Ghafur Rahim. Ya, kalau gitu gini saja, kamu tidak usah bekerja. Sudah duduk di rumah, nanti rezeki Allah datang." Oh, dia pasti akan marah. Oh, tidak bisa, ini harus diikhtiarkan. Nah, kalau rezeki zahir itu diikhtiarkan, maka rezeki batin berupa ampunan, hidayah, rahmat, semua juga perlu ikhtiar, ya, datang ke tempat-tempat yang baik dan tempat-tempat turunnya rezeki, tempatnya rezeki batin, tempat turunnya hidayah. Itu ikhtiarnya kan gitu, bentuk ikhtiarnya seperti itu. Bagaimana Tuhannya zahir, Tuhannya batin, ya sama Allah. Tuhannya dunia, Tuhannya akhirat juga Allah SWT. Bagaimana kok timpang sebelah cara berpikirnya, kan begitu. Nah, kemudian mereka mengandalkan takdir, nanti kalau sudah Allah tentukan ya sudah, nanti akan diampuni oleh Allah. Nah, maka yang dibahas oleh Imam Haddad setelahnya adalah masalah berhujjah. Tadi itu beralasan dengan takdir. Sambungan daripada pembahasan sebelumnya. Itu kerjaan orang-orang yang waliyadzubillah hanya mengangan-angankan ampunan dari Allah tanpa minta ampun pada Allah. Hanya mengangan-angankan ampunan, ya, kedekatan pada Allah di akhirat tanpa ikhtiar dengan amal soleh. Ya. Yang betul itu katanya para ulama tetap beramal soleh dan tetap dalam keadaan takut kepada Allah SWT. Dua-duanya penting. Ya. Islahul amal, iktimad ala Allah, itu intinya. Mau tetap terus memperbaiki amal, tapi tetap mengandalkan kepada Allah, bukan mengandalkan amal. Itu yang betul. Nah, buktinya orang seperti ini tadi, kata beliau, barusan yang kita baca paragrafnya. Orang seperti ini tadi, itu ketika dikatakan, kenapa kamu berbuat seperti ini? Kok meninggalkan sholat, kok begini, kok begitu? Wah, ini sudah takdir muqaddarun alaih. Ini sudah maktub. Ya. Dia berhujjah kepada Allah. Wa aqulu, ini jawaban beliau atas sikap orang seperti itu. Saya berkata, aku katakan, kata beliau, inna qaulal asi, sesungguhnya perkataan orang yang durhaka itu, hadza, perkataan orang yang durhaka yang ini, yang seperti ini, itu a'zamu, itu lebih agung, min maksiati, lebih besar daripada maksiat yang dia lakukan. Dia maksiat. Bilang, kenapa kamu maksiat? Takdir. Perkataan dia menyalahkan takdir itu atau membuat takdir sebagai alasan maksiatnya, itu dosanya yang berkata seperti itu jauh lebih besar dari dosa yang maksiat yang dia lakukan. Alhamdulillah. Kata beliau, radhiyallahu, wa aktsaru dararan, itu lebih bahaya, lebih banyak bahayanya alai kepada orang yang mengucap seperti itu tadi, fi dunya wa akhiratih, baik di dunia maupun akhiratnya. Kenapa? Kata beliau, lianna makna hadil maqalah ya dulu min soibiha, karena sesungguhnya makna perkataan seperti ini
Berarti menunjukkan, makna perkataan dia itu menunjukkan min sohibi dari pemiliknya. Pemilik perkataan seperti itu, innahu qalaha, bahwasanya si pemilik perkataan tadi mengucapkannya ani'tiqadin batinin, dari berdasarkan i'tiqad batin ala tazalzuli qawaidi dini min asliha, berdasarkan daripada i'tiqad batin yang berada di atas tazalzul, di atas gonjang-ganjingnya kaidah agama dari pokoknya. Ya. Jadi dia mengatakan, mengucapkan seperti itu dengan keyakinan batin yang berdiri di atas kaidah agama yang goncang. Ini bahayanya orang tidak belajar usuluddin. Hanya dia tidak ngerti. Yang ngerti separuh-separuh tentang takdir, bahwa semua ditakdirkan Allah, tapi hanya kan salah pasang. Salah pasang iman kepada takdir itu. Ya. Maka kalau begitu, mata yatubu adal asi. Kalau gini caranya, dia nyalakan takdir. Terus kapan dia mau tobat oleh maksiat ini? Kalau terus menyalahkan takdir. Wa mata yandamu, dan kapan dia menyesal ala fi'lihil qabi, atas perbuatannya yang buruk tadi. Wa mata yastaghfiru minhu, kapan dia minta ampun kepada Allah dari perbuatan buruk tadi. Wa wala yarallahu fi'lan, sedangkan dia tidak memandang bagi dirinya sendiri perbuatan. Dia tidak menganggap dirinya punya andil perbuatan di maksiat itu, bahwa itu ikhtiar dia, pilihan dia, bukan Allah paksa. Ya, wa yara anu majburun makhurun, dia melihat bahwa dirinya itu dipaksa oleh Allah, seolah-olah seperti aneh-aneh yang diterbangkan oleh angin, seolah-olah begitu. Sehingga tidak merasa berdosa. Kalau saudara tidak merasa berdosa, kapan dia mau tobat? Alhamdulillah. Laisa lahu ikhtiyarun la qudrah, itu. Dia meyakini dia tidak punya ikhtiar, tidak punya kudrah sama sekali. Hadza huwa bi'aini madzhabul jabariyah. Ini dengan sendirinya berarti dia menganut mazhab jabariyah. Fatalism. Menganut mazhab fatalisme jabariyah. Yaitu apa, siapa itu? Dijelaskan oleh beliau, wa hum firqatun minal mubtadi'ina fid din, yaitu mereka adalah satu firqah, kelompok dari ahli bid'ah dalam agama. Yaquluna bi adamil ikhtiyar, mereka mengucapkan, berpendapat tentang tidak adanya ikhtiar. Manusia ini harus dipaksa. Semua atas kehendak Allah, tidak ada ikhtiar sama sekali, seperti aneh-aneh diterbangkan oleh angin. Kemana angin itu ya ke sana dia. Kata si Jabariyah. Ala al-diddi matakul Mu'tazilah. Ini berbalik atas apa yang diucapkan oleh Mu'tazilah yang mengandalkan rasio. Wa fil qatul ukhra min ahli bid'ah. Ini juga kelompok lain dari ahli bid'ah juga, selain Abu Jabariyah tadi. Mu'taqadu alil aqi. Ya. Apa? Keyakinan Mu'tazilah bahwa manusia itu bebas sebebas-bebasnya. Kata dia. Jadi berkebalikan. Satu Jabariyah fatalisme, satu Mu'tazilah atau Qadariyah. Ya, Qadariyah yang mengingkari takdir, bahwa manusia ini bebas menurut ikhtiar dia. Satunya manusia ini dipaksa. Ahlus Sunnah mazhabnya di tengah-tengah antara Jabariyah dengan Mu'tazilah dengan Qadariyah. Manusia ini tidak sepenuhnya dipaksa oleh Allah SWT. Karena buktinya dia, kita sadar, kita ngomongin sadar, kita ngangkat tangan ini sadar, ya kan? Dan kita bisa membedakan antara perbuatan sadar dan perbuatan tak sadar. Otot jantung kita terus bergerak walaupun kita tidur, sadar enggak? Tidak sadar, ya kan? Makanya di dalam ilmu pengetahuan alam itu kan ada namanya otot sadar dan ada otot tak sadar. Otot jantung itu termasuk otot tak sadar. Nah, kalau bahaya kalau otot jantung ini Allah jadikan otot sadar. Terus kalau kita lalai sama jantung kita, lah mati kita. Ya kan? Buktinya kan di dalam tubuh manusia ada keterpaksaan, yaitu seperti jantung mau tidak mau tetap ada ikhtiar. Di sini manusia bisa membedakan mana gerakan ikhtiar, mana gerakan tidak ikhtiar. Berarti beda dong. Nah, kalau sama-sama dipaksa kan berarti nggak ngerosok. Kalau kamu mangan berarti nggak ngerosok mangan ini. Karena aneh. Sedangkan yang kita lihat bahwa kita bisa membedakan antara gerakan spontan, gerakan refleks, sama gerakan sadar. Nah, yang dihisap itu yang sadar, nggak mungkin dihisap. Kenapa jantungmu berdetak?
Kan tidak ada dihisab begitu. Yang Allah hisab itu yang gerakan sadar itu. Nah, itu mu'taqad ahli sunnah, itu dikatakan wa mu'taqadu ahlil haq. Adapun keyakinan ahlil haq was sunnati wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah wasatun baina hatainil firqatain, adalah pertengahan antara dua firqah tadi. Bahwa kama qala ba'dul ulama, yaitu dia akidah sunnah jamaah itu sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, kharijun min baini fardhin wa damin labanan khalisan sa'ighal syaribin, keluar antara fardhin wa damin, antara kotoran dan darah, labanan, keluar sebagai susu yang khalisan murni, sa'ighal syaribin, nyaman untuk peminumnya. Ya kan? Susu itu kan keluar antara kotoran dan darah. Makanan itu yang tidak manfaat jadi kotoran, yang manfaat jadi darah. Tapi di antara itu ada sedikit seperti makanan yang diserap untuk dijadikan susu, keluar antara kotoran dan darah. Labanan saya. Jalur sunnah itu di tengah-tengah antara dua firqah yang ahli bid'ah tadi. Maka ahli sunnah di tengah-tengah. Ya. Mu'taqadu ahli sunnah, kata beliau Imam Haddad radhiyallahu anhu. Adapun keyakinan ahli sunnah, ja'alana Allah minhum bi fadlihi, semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka dengan karunia murni, karunia Allah SWT. Ya, amin ya rabbal alamin. Annahu la yakun, bahwasanya tidak ada kainun, sesuatu yang ada, yang maujud, shaghirun wala kabirun, tidak pula kecil, tidak pula sesuatu itu besar, illa bi qada'illahi ta'ala wa masyiatih, kecuali dengan qada, keputusan Allah SWT zaman azali, wa masyiatih, dan kehendaknya Allah Ta'ala, wa iradati wa qudratih, dan kehendaknya Allah SWT dan kudratnya Allah SWT. Wa anal ibadah wa fa'alam khairaha wa syarraha khalqullahi ta'ala, dan bahwa sesungguhnya para al-ibad, hamba-hamba Allah, af'alahum, perbuatan mereka yang baik atau yang buruk, semuanya ciptaan Allah SWT. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang mencipta kalian dan apa yang kalian lakukan. Semua ciptaan Allah. Summa ba'da dzalika, belum titik. Kemudian setelah itu, yutalabuna anfusahum bimtithali awamirillah. Mereka menuntut diri mereka untuk melakukan perintah Allah. Kulal mutalabah, dengan segenap tuntutan, dengan tuntutan yang penuh. Wala yuraqisunalah, dan mereka, meskipun mereka ngerti bahwa semua itu takdir dari Allah hakikatnya, dan tahunya takdir kan setelah terjadi, bukan sebelum terjadi. Ya kan? Kalau sebelum terjadi tahu berarti kan sakti kan. Baru saat derenge winara, tahu sebelum dibilangi. Ya. Kemudian wala yuraqisunalah fi tarki syai'in minha, dan mereka tidak memberi rukhsah diri laha kepada dirinya, nafsunya, untuk meninggalkan sesuatu daripada perintah Allah. Sudah, pokoknya yang penting mereka tahu al-khair wa syarr bi masyiatillah, wis selesai. Tapi keyakinan itu tidak membuat mereka itu pasrah pada takdir. Tugas kita ikhtiar. Keyakinan kita semua yang terjadi ini memang kehendak Allah, tapi tugas kita ikhtiar. Kita tidak ngurusi takdirnya Allah, yang ngurusi takdir adalah Allah. Itu tugas kita ikhtiar, tugas hamba. Maka mereka meskipun tahu semua dari Allah, mereka tidak memberi rukhsah sedikit pun pada nafsunya untuk meninggalkan sesuatu daripada perintah Allah. Wa yuhammilunaha, dan mendorong nafsunya ala tarkil manhiyat, atau yahmiluna, mendorong nafsunya untuk meninggalkan manhiyat, segala yang dilarang, wala jitina biha ra'san, dan untuk menjauhi maksiat itu ra'san sama sekali. Wa in waqa'u fi syai'in minha, dan jika pun mereka terjatuh pada sesuatu dari maksiat, badaru ilallahi ta'ala, mereka bersegera kepada Allah Ta'ala, yakni kepada perintahnya Allah untuk taubat dan istighfar, bitaubat dan istighfar. Karena Allah perintah setiap kali kamu jatuh, ya kamu istighfar. Ya. Dikatakan kan gitu, wasallallahu maghfiratin rabbikum, ya Allah sama Tuhan atau idal muttaqin, ya Allah bersara wa dara, ya Allah bersara. Alladzina idza fa'alu fahishatan wa dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka tidak seperti yang tadi itu, nyalakan takdir, takdir. Mereka langsung sadar ini, zakarullah. Saya sudah melanggar perintah Allah, langsung mereka ingat Allah. Memperbaiki diri, istighfar. Itu yang betul daripada para ubat, para ahli ibadah, para orang-orang daripada Rasul Jemaah.
Kemudian wa in faratu bi syai'in min al-awamir, kalaupun mereka teledor dalam sesuatu daripada perintah Allah, badar bi qada'ih, mereka segera untuk mengqadha perintah Allah yang ketinggalan tadi, wa tabu ila Allah taala min tarkih, mereka taubat pada Allah taala dari meninggalkannya. Wala yahtajuna li anfusihim ala Allah abadan, dan mereka sama sekali tidak berhujjah, tidak mengambil alasan untuk nafsu untuk diri mereka di hadapan Allah sama sekali. Tidak ada cari alasan, boleh sudah takdir. Ya. Wala yu'adziruna bisabaqil qadar. Mereka juga tidak memberi uzur kepada nafsunya dengan kedahuluan oleh takdir tadi. Wala yurqisuna fi dzalika ahad, dan mereka juga tidak memberi rukhsah untuk mencari uzur seperti itu kepada seorang pun. Kenapa? Fa inna ta'ala, sebab Allah SWT wasafa ba'du a'da'i, Allah SWT mensifati sebagian musuh-musuh Allah, waliyadzubillah fi kitabih, dalam kitabnya, bil ihtijaj bil masyiah, dengan sifat berhujjah dengan masyiat Allah. Musuh-musuh Allah itu diantara sifatnya beralasan dengan kehendak Allah. Waradau alaihim, apa respon Allah pada mereka? Allah tolak alasan mereka. Mukadzabahum, Allah dustakan mereka. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, sayaqulul ladzina asyraku, akan berkata orang-orang yang syirik itu, lau sya'allah ma asyrakna. Seandainya Allah mau, kami tidak syirik. Seandainya Allah mau, kami tidak syirik. Jadi perbuatan mencari dalil dengan takdir Allah itu perbuatannya orang-orang musyrik. Ya. Dikatakan lau sya'allah ma asyrakna. Seandainya Allah mau, kami tidak akan syirik. Wala abauna, ayah-ayah kami pun tidak akan syirik seandainya Allah mau. Wala haramna min syai', dan seandainya Allah mau, kami tidak akan mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan. Seandainya Allah mau, kata dia. Kadzalika, apa Allah jawab? Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah mendustakannya orang-orang yang sebelum mereka, hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan azab kami. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijul lana, maka Allah tantang, apakah di sisi kalian ada ilmu sehingga kalian keluarkan kepada kami ilmu kalian. In tattabi'una illa dhann. Ya, dikatakan tidaklah yang kalian ikuti itu illa dhann, tidaklah kalian mengikuti kecuali prasangka. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian itu kecuali mengira-ngira. Ya, qul falillahil hujjatul baligha, jawablah ya Muhammad, katakan pada mereka, hanya milik Allah hujjah yang kuat, itu hanya milik Allah. Ya. Bagaimana berhujjah di depan pangeran, di depan Allah SWT? Surat Al-An'am, surat ke-6 dan 148 sampai 149. Qabila itu ukhra, dalam ayat yang lain, Allah berfirman, wa qala alladzina asyraku, surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 35. Wa qala alladzina asyraku law sya'allahu ma abadana min dunih, dan berkatalah orang-orang yang syirik, lagi-lagi yang berkata itu orang-orang yang musyrik. Law sya'allahu ma abadana min dunih, seandainya Allah berkehendak, kami tidak akan menyembah kepada selain Allah. Min syai'in, sama sekali, daripada sesuatu apapun. Nahnu, tidak pula kami, wala abauna, tidak pula ayah-ayah kami. Seandainya Allah mau, kami dan ayah-ayah kami tidak akan menyembah kecuali kepada Allah, atau tidak akan menyembah selain Allah. Wala haramna min duni min syai', dan kami tidak akan mengharamkan, ya, tanpa izin daripada Allah, min syai', daripada sesuatu apapun. Kadzalika fa'ala ladzina qablihim, Allah jawab, demikianlah perbuatan orang-orang yang sebelum mereka. Sama, orang musyrik di zaman Rasul yang jawabnya begitu, maka Allah bilang, ya itulah jawaban orang-orang musyrik sebelum mereka juga gitu jawabnya. Fahal ala rusuli ilal balagul mubin, maka tidak ada atas kewajiban atas para rasul kecuali al balagul mubin, penyampaian yang terang. Fa iyyaka, ya, maka hati-hati kamu. Ya. Wal iktida'a bil musyrikin, hati-hati kamu mengikuti cara pikirnya orang musyrik yang beralasan dengan takdir Allah SWT atas maksiat fil ihtijaji, dalam berhujjah Allah atas Allah Rabbil Alamin. Wa hasbuka minal qadar, cukuplah kau daripada takdir itu. Ya, kalau ingin tahu di sini, itu nanti saya sudah bahas di kitab Tauhid wa Tawakkul.
Ketika kita bahas Ihya Ulumuddin panjang dan lebar tentang masalah perbuatan hamba ini. Wa hasbuka minal qadari al-iman bi khairihi wa syarrihi. Cukuplah kau dari takdir itu al-iman bihi, beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Itu al-khairu wa syarru bi masyiatillah. Kebaikan keburukan ini kehendak Allah. Karena enggak mungkin. Sekarang kemungkinan ya kalau itu bukan kehendak Allah, terus kehendak siapa? Kehendak iblis. Oke lah kehendak iblis. Ya, sebagian memang iblis kepingin menyesatkan. Terus kehendak iblis maksudnya putus dari kehendak Allah, iblis pribadi. Nah, berarti kan iblis berkuasa juga selain Allah. Hanya sama pula kita dengan keyakinannya orang Zoroaster. Ya, ada Ahirman, ada Ahura Mazda. Ada Tuhan pencipta kebaikan, ada Tuhan pencipta keburukan. La ilaha illallah. Akidahnya Zoroaster. Ya. Jadi nggak mungkin lah. Terus kalau bukan dari Allah, dari siapa? Apa dari ada Tuhan sebenarnya? Ada Tuhan lain selain Allah mencipta keburukan. Ya. Kalau tidak, ya berarti ya hanya dari Tuhan yang satu, kebaikan yang keburukan. Maksudnya si Mu'tazilah mengatakan keburukan itu bukan dari Allah, memang maksudnya bagus. Maksudnya dia tidak menisbatkan keburukan itu kepada Allah. Maka dijawab sama Ahlussunnah. Baik buruk itu kan menurut kacamata manusia. Hujan tadi. Bagus bagi petani, bagi pedagang. Coba tanya ono. Buruk karena nggak ada pelanggannya. Hujan terus. Nah, petani mengatakan baik karena sesuai dengan tujuannya dia, suburnya tanah dengan hujan. Pedagang mengatakan buruk karena nggak sesuai dengan dia punya karep. Nah, pertanyaannya Allah apa butuh? Apa Allah perlu kepada makhluk sehingga Allah ini tidak bisa? Bagi Allah sama, hujan tidak hujan, mau hujan terus, mau Indonesia hujan, mau Hongkong hujan, mau semua hujan, bagi Allah sama. Jadi jadi al-khair wa syarr itu kan kacamatanya manusia. Bagi Allah netral, tidak ada. Berarti kalau al-khair wa syarr itu Allah pengaruh, berarti Allah punya tendensi, punya suatu maksud kan gitu. Seperti tadi pedagang gembira, petani gembira dengan hujan, dianggapnya baik karena sesuai dengan dia punya karep, karena dia perlu dengan hujan. Tapi Allah punya perlu pada makhluknya? Tidak bisa. Suma kalif nafsaka alim titali amrillah. Kemudian paksalah. Jadi cukup bagimu ya, takdir itu kamu beriman bahwa khair wa syarr itu dari Allah. Ya kan? Al-khair wa syarr itu dari Allah. Hakikatnya ya, khalqan wa ijadan dari Allah. Nah, kacamata baik buruk itu kan bagi Allah buat hukum ini haram ini. Itu buat siapa? Buat hamba, bukan buat Allah. Masa hukum itu berlaku pada Allah, Allah yang buat. Maka perbuatan itu baru diterjemahkan ini baik ini buruk ketika dalam tataran makhluk. Bagi Allah sama semua. Maksudnya dia bagus. Si Mu'tazilah mengatakan kebaikan itu bukan dari Allah, itu dari siapa? Kejelekan itu bukan dari Allah kata dia. Itu dari siapa? Pada kekuatan lain. Itu kan masalah. Yang betul kullu min indillah, katalah semua itu dari sisi Allah. Famal yaulai qaumil la yakunu haditsan. Kenapa orang ini kok hampir-hampir tidak ngerti pembicaraan itu? Ya. Suma kalim nafsa kalim titali amrillah. Kemudian setelah kamu yakin bahwa al-khair wa syarr dari Allah, kemudian paksalah dirimu untuk imtithal, untuk melakukan perintah Allah, wal ijtinab linahyi, dan untuk menjauhi larangan Allah. Tub ala dawam. Tobatlah kau atas dengan langgeng. Minta syirika daripada keteledoranmu, jadi setiap kali kau jatuh kau tobat lagi. Gampangannya setan itu kan enggak kesel-kesel kan, enggak capek-capek untuk goda kita. Masa kita capek untuk taubat? Setan loh, enggak capek-capek. Kalau kita capek dia tobat, kepalang basah lah. Saya sudah basah nyebur sekalian. Ya, ini kan tadi kan kalah sama setan. Setan saja enggak. Ya. Masa ya Allah bosan nerima taubat hambanya?
Ya, lain kalau niatnya istihza ya, mengejek itu lain lagi. Nah memang kadang orang kan emang idealnya taubatun nasuha itu sekali taubat terus sampai meninggal dunia dia tidak mengulang dosa itu idealnya. Tapi kan manusia itu memang potensi berbuat dosa itu ada dan terjerumus kemungkinan bisa jadi. Nah, terus setelah terjerumus dia masa mengatakan oh, sudah kadung, ya tidak bisa. Ya harus kembali taubat lagi, ya kan? Sebenarnya setan tuh nggak capek untuk menggoda kita, maka harusnya kita juga nggak capek untuk taubat lagi. Sama betul-betul kita sungguh-sungguh. Dan apa? Kata ulama, kalau Allah pasti suatu saat akan melihat kesungguhanmu itu. Kemudian sehingga Allah, karena Allah yang lebih tahu. Niat kita main-main apa? Sungguh-sungguh taubat tuh. Artinya betul sungguh taubat terus kemudian lama karena satu lain hal kejerumus lagi. Allah lebih tahu. Kita ini main-main apa enggak? Tobat, tobat kumat. Ya. Itu Allah lebih tahu. Kemudian apa? Tub ala dawam. Ya kan? Taubatlah dengan langgeng, minta syirik daripada keterlaluan dari qiyam bihaqih, daripada menegakkan haknya Allah Ta'ala. Wasta'in billah, minta tolong kamu pada Allah SWT. Tawakkal alaih, tawakkallah kamu pada Allah, berserah dirilah kamu pada Allah SWT. Nah, berserah diri ini, tawakal ini bukan berarti tawakal, tapi tawakal. Kalau tawakal itu berarti pasal bongkoan. Hubungan tawakal dengan ikhtiar saya sudah bahas, kalau mau dirujuk di keterangan saya tentang kitab Tauhid wa Tawakkul di Ihya Ulumuddin. Sedikit saya kasih bocoran saja. Ya, tawakal, antara tawakal ya kan, kita kan suruh tawakal kan, dengan ikhtiar. Begini, sabab yang kita ikhtiarkan hubungannya dengan akibat itu dibagi sama ulama menjadi 3. Ada sabab yang pasti menghasilkan akibat. Jadi kita minum pasti secara hukum kebiasaan itu hausnya hilang kan gitu. Kita makan kenyang. Ini sabab yang sudah bisa qot'i, boleh katakan qot'i yang menghasilkan akibat. Maka orang yang meninggalkan sabab ini itu bukan tawakal tapi gila. Tak usah makan kok kenyang, tak usah minum. Ini gila berarti. Kedua, sabab yang madhnun, yang diduga kuat bahwa itu bakal melahirkan akibat. Contoh orang safar bawa bekal. Bekal ini bukan sabab yang qot'i, bisa jadi bekalnya hilang, bisa jadi dicuri orang, dicolong orang dompetnya. Maka bekal ini adalah sabab yang diduga kuat bakal mencukupi dia di perjalanan. Terus gimana? Nah, hamba Allah terhadap sabab yang kedua ini itu ada 2 bagian. Ada orang yang kuat, para aulia, mereka tidak ada etika kecuali pada Allah. Ya, enggak, jangan ditiru. Kalau kita yang masih apa iya apa enggak, nah ini lebih baik membawa bekal. Sabab yang nomor 2 ini tidak wajib, bukan menjadi syarat untuk ditinggalkan supaya disebut tawakal. Tapi lihat makomnya. Kalau makomnya seperti itu ya silakan tinggalkan sabab yang nomor 2 ini. Sabab yang ketiga itu sabab yang cuma waham, disangka saja, bukan diduga kuat, tapi disangka bisa melahirkan akibat. Contoh umpama satu metode penyembuhan yang belum teruji secara klinis atau belum teruji secara bahwa itu bakal menyembuhkan penyakit A. Masih waham antara iya atau tidak. Menjalani sabab ini itu sudah bukan tawakal. Sudah keluar. Karena ini baru disangka saja, bukan diduga kuat. Jadi itu hubungan antara sabab itu dengan tawakalnya seseorang. Jadi bukan syaratnya tawakal itu meninggalkan semua sabab. Bukan. Justru kita menjalani sababiyah itu bagian dari tawakal kita yang yakin bahwa itu sunnatullah yang bakal berlaku pada diri kita, bukan hukum alam tapi sunnatullah.
Dan itu bagian dari tawakal. Gampangnya begini. Orang ada kasus, ada pengacara. Dia yang nangani kasus dia, membela di hadapan pengadilan. Ketika si pengacara itu bilang, besok kau mampir ke kantor saya dulu sebelum ke pengadilan, kau mampir ke kantor saya. Karena kita kan pasti kalau ada apalagi kasus itu kasusan, kita harus pilih pengacara yang betul-betul handal, betul-betul. Nah, pengacara itu bilang begitu, besok belum ke pengadilan kau mampir ke kantor saya, bawa ini, bawa ini. Apakah mampirnya kita ke kantor itu berarti kita kurang percaya sama kemampuan pengacara? Kan enggak kan? Enggak kan? Apa kan dia tetap yakin bahwa pengacaranya handal. Cuma karena dia yang nyuruh itu pengacara, dia lakukan. Sebelum kau nanti besok ke sidang, kau mampir dulu ke rumah saya, baru ke kantor saya, bawa ini. Kan bukan berarti dia meremehkan atau sama. Kita menjalani sabab bukan berarti meremehkan Allah yang membuat musabbibul asbab. Karena dia yang suruh kita tawakal, dia pula yang suruh kita iya. Kemudian jadi kata Sayyidina Ali, wa tawakkal alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dzukirul qadar famsiku. Rasul bilang, kalau disebut takdir, tahanlah dirimu. Fanaha anil khawdi fi. Rasul melarang kita untuk terlalu larut pada pembahasan takdir. Lima fi dzalika min al-khatar wa qat'ud darar. Karena apa yang ada pada itu, pada pembahasan takdir itu daripada bahaya dan banyaknya madarat. Sa'ala rajulun Aliyan radhiyallahu anhu, pernah bertanya seorang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu anil qadar, tentang takdir. Faqala lahu, maka berkata Sayyidina Ali kepada rajul tadi tentang jawabannya Sayyidina Ali, huwa bahrun amikun fala talijhu. Ya, takdir itu adalah lautan, ibarat lautan yang sangat dalam, maka jangan kau masuki. Kelelep nanti. Ibarat lautan dalam, jangan kau masuk. Wa tariqun mudhlimun fala tasluku, ibarat jalan yang gelap, jangan kamu jalani. Sirrullah ta'ala qad khafiya 'alaika fala tufshi. Takdir itu rahasia Allah yang sudah Allah sembunyikan yang tersembunyi atasmu, maka jangan kau sebarkan. Wa sa'ala rajulun min ulatil umur Muhammad bin Wasid. Bertanya seorang daripada para pejabat kepada seorang tabi'in namanya Muhammad bin Wasid rahimahullah, anil qadari, tentang takdir. Faqalau, maka berkata Muhammad bin Wasid menjawab pertanyaan takdir tadi dari salah satu pejabat. Jiranuka minal kubur, tetanggamu itu dari ahlul kubur. Laka fit tafakkuri fihim syughulun, bagimu sudah ada kesibukan untuk tafakur tentang tetanggamu itu. Syughulun syaghilun, kesibukan yang sungguh menyibukkan dari takdir. Ngapain awakmu mikirin takdir? Kamu sing ahli kubur tuh pikiran, kau nanti bakal jadi seperti itu. Itu pikiranmu tentang itu sudah sungguh menyibukkan daripada kau memikirkan takdir. Itu kalau saya boleh umpamakan, orang mikir itu ibarat orang suruh berenang, ya, ndak berenang bahas gaya-gaya macam-macam, ndak latihan, ndak berenang. Ini ibaratnya begitu. Bukan matu amalu salaf wal khalaf min al-aqi al iman wa khair wa syari', dan sungguh, ya, saya tambah sedikit, sungguh telah berlalu amal salaf, ulama salaf dan khalaf, termasuk dari ahli hak, atas keimanan mereka terhadap takdir khair dan baiknya dan buruknya. Wan aqada ijma'uhum, terlaksana ijma' mereka rahmatullahi alaihim radhiyallahu anhum ala dzalika, atas itu. Wa al khair wasyarr semua bimasyiatillah. Walal imsak, dan mereka juga sepakat untuk menahan diri dari ihtijaj bil qada wal qadar, dari beralasan dengan takdir. Inda tarkil amri wa ityani nahyi, ketika meninggalkan perkara perintah atau melakukan maksiat, itu dilarang untuk berhujah dengan takdir. Wa kanu yarawna dzalika min azmil munkar, bahkan mereka memandang beralasannya seorang dengan takdir ketika bermaksiat itu paling besarnya kemungkaran. Ani al-ihtijaj bi amril qadar, ini yang saya maksud paling besarnya kemungkaran, kata beliau, adalah berhujah
dengan perkara takdir ketika dia menerjang yang haram, wa tarkil wajibat, dan meninggalkan yang wajib, dia berhujjah dengan takdir. Fa in kunta minal haqi faqtadibim, kalau kamu termasuk ahli hak, silakan kamu ikuti, tauladani mereka, wasluk sabilahum, jalanilah jalan mereka. Wa ila, jika tidak, faqad samita ma qala Allah taala, maka sungguh kau telah mendengar apa yang Allah firmankan, lil muttabi'ina ghairu sabil mu'minin, tentang orang-orang, terhadap orang-orang yang mengikuti selain jalannya orang jumhur ulama kaum muslimin. Wasma'ul an, silakan kamu dengar sekarang, qala Allah taala, Allah berfirman yang maluhur, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasula, dan siapa-siapa yang dia itu menyalahi Rasul, ya, durhaka kepada Rasul, menentang Rasul SAW, min ba'di ma tabayyana, setelah menjadi jelas, lahul huda, bagi dia petunjuk hidayah dari Allah, ya tapi ghairu sabil mu'minin, dia mengikuti ghairu sabil mu'minin, mengikuti selain jalannya orang mukmin yang umum, nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan kesesatan itu menguasai dia, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia kepada neraka Jahannam, wa sa'at masira, dan itu neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali, waliyadzubillah. Surah An-Nisa surat keempat ayat 115. Maka itulah manhaj Ahlussunnah Jamaah yang meyakini bahwa semua memang itu tidak lepas daripada takdir Allah SWT, dan mereka tetap beramal, tetap berusaha melakukan perbuatan baik, menjauhi sebisa mungkin kemaksiatan, ya. Kemudian mereka tetap beriman pada takdir tadi, tapi tidak meninggalkan amal. Maka itulah jalannya jumhur. Dan tadi sudah ditutup beliau dengan ayat tadi oleh beliau, itu ayat siapa yang menyalahi orang-orang mukmin, maka kami akan masukkan mereka kepada neraka Jahannam. Menyalahi jalan daripada jumhur tadi, ijma' ulama Ahlussunnah Jamaah tentang masalah takdir tadi, maka dia termasuk orang yang dikuasakan kesesatan pada orang itu dan dikembalikan pada jannah, waliyadzubillah min dzalik, wallahu a'lam. Shawab, bismillah. Insyaallah, Al-Fatihah. Ya Rabbana tarabna ya Rabbana wa Rabbana ala Allah Rabbana wa tub alaina tauba taghfir li kulli hawba wastur